kapan jawab salamnya kok lemes banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Ibu sekalian rahimakumullah, Ustaz Zainal yang sama-sama kita hormati juga, segenap pengurus Majelis Taklim. Judul kita ini kita pilih dengan dua alasan. Alasan pertama karena kita momen masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab itu menjadi bulan mulia, salah satu sebabnya karena Allah pilih untuk menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana salah satu yang utama dari peristiwa Isra Mi'raj adalah disyariatkannya perintah sholat 5. Yang kedua alasannya karena memang ungkapan itu kita ambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Wahai Bilal, segera adzan, kita sholat dan hibur hatiku dengan sholat itu. Ini menarik, Bu. Kenapa kok sholat itu oleh dijadikan Rasulullah? Kalau bahasa anak milenial, sholatnya Nabi itu healing. Nah, apa Bu? Healingnya Nabi itu apa? Kalau orang milenial, kalau kita untungnya bukan milenial Bu ya, tapi kolonial ya. Maka healingnya itu enggak terus kemudian ke puncak atau ke Bali atau ke tempat-tempat justru hiburan, enggak. Rasulullah itu healingnya itu malah apa? Jadi kalau beliau gundah, gulana atau galau, sholat tuh. Kalau sudah dekat sholat fardu ya segera sholat fardu. Kalau masih di jauh sholat sunnah. Itu kalau Nabi galau. Jadi Nabi itu kalau galau enggak bikin status. Sekarang kalau bikin status malah, kenapa harus aku yang mengalami? Loh. Oh, sedang punya masalah kok malah nulis status. Sampai kapan ini terjadi? Malah ada yang nanya, Bu, apa dosaku? Yang suruh jawab itu ya siapa? Tidak boleh ya Bu ya. Ibu-ibu tidak usah ngeluh di medsos. Ya. Kalau mengeluh sama yang bikin hidup Allah Subhanahu, nanti tahu orang sudah gitu nggak ada solusinya. Ya kan ketahuan, oh sedang punya masalah ini. Kan gitu kan. Orang akhirnya jadi, oh kasihan si ibu ini banyak masalah gitu. Padahal namanya orang hidup mesti punya. Boleh angkat tangan siapa yang tidak ada masalah? Nggak ada. Setiap orang pasti punya masalah. Wong hidup itu memang ujian. Kalau banyak ujian tanda kehidupan. Banyak cucian, laundry, gitu loh Bu gitu. Banyak wijen, onde-onde, gitu kan gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang duduk paling depan ini lebih ikhlas ya Bu ya. Karena nggak dapat sandaran toh. Gitu. Pahalanya lebih gede insyaallah ya, kira-kira gitu. Bu Bebi enggak usah maju gitu. Ya udah. Disyukuri aja, namanya nyandar itu ya pilihan. Biar dapat pahala terus maju gitu ya. Udah biasa aja Bu ya. Aku ya tahu ngeliat tok gitu, gerak-gerak maju. Ya santai aja, santai ya Bu ya, bukan santai aja nggak biasa disyukuri aja. Itu namanya juga kadang apa ya Bu, kita itu mungkin 10 tahun dulu yang lalu ngaji masih sehat gitu, sekarang nggak bisa Bu. Termasuk kami mesti kalau duduk begini nanti nggak berani langsung jalan, mesti terus gini-gini dulu, ya gini-gini dulu, gitu loh. Itu nggak apa-apa, itu ya tanda kehidupan ya begitu ya Pak. Yang penting kita masih taat, kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Yang berikutnya Bu, yang juga tidak kalah pentingnya kita syukuri karena kok ibu hujan-hujan kok digerakkan Allah hadir di majelis ilmu ini sungguh luar biasa lah Bu. Alhamdulillah. Majelis ilmu ini Bu pahalanya lebih gede ketimbang ibu sholat sunnah.
Ya, ibu misalnya nggak datang sini, di rumah sholat duha, sholat sunnah apa, hajat, terus zikir, tilawah Al-Quran, kalah bu, kalah ganjarannya, kalah pahalanya dengan orang di majelis ilmu. Serius ini. Kenapa? Karena kalau ibu sholat di rumah, misalnya sholat sunnah gitu ya, itu pun belum tentu dapat pahala, belum tentu diterima maksud saya, karena harus khusyuk, betul kan? Harus nggak boleh. Kalau ngaji kan masya Allah, meskipun sambil nyandar, sambil gini-gini, terus gitu ya dikasih snack, gitu kan itu. Loh, nanti kalau sudah pertengahan ya terus makan snacknya, nggak apa-apa gitu loh, tetap dapat pahala. Ibu mau sholat kok sambil makan snack? Nggak mungkin kan itu kan. Betul kan bu? Tapi kalau gini kan santai gitu. Kadang terus update satu, pengajian. Tetap dapat pahala itu. Itu masya Allah gitu. Itu kan pernah saya cerita hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita pas kajian kayak gini, itu malaikat tuh datang sekarang ibu. Hadir malaikat langsung membentangkan sayapnya ila sama dunia sampai ke langit dunia. Selesai kajian nanti malaikatnya menghadap Allah. Allah nanya, min aina jitum, dari mana kalian? Malaikat terus jawab, dari An-Nasr. Gitu. Ada apa di An-Nasr? Ada hambamu ya Allah yang berkumpul. Pada ngapain? Pada membahas, mentadaburi firman-firmanmu, untuk mengharap ridhomu, mendapatkan surgamu, dijauhkan dari siksa nerakamu. Allah menjawab, saksikan wahai para malaikat utamaku, semua doanya ku kabulkan. Amin ya robbal. Jangan amin saja gitu. Dikira tim sukses gitu ya gitu. Apalagi pakai gini-gini, amin amin gitu. Lagi itu bu, ada malaikat yang jealous. Langsung, maaf ya Allah, tapi yang datang nggak semuanya serius loh, gitu. Ada yang tadinya tuh nggak pengen datang di belakang, terus nengok-nengok gitu. Terus kemudian agak sambil ngobrol, apa gitu dapat juga doanya dikabulkan. Itu maksudnya malaikat itu loh. Yang seperti itu apakah juga doanya dikabulkan, yang keluar masuk gitu ya gitu. Allah menjawab itu, semuanya kukabulkan. Meskipun begitu kukabulkan. Meskipun datangnya telat tetap kukabulkan. Semuanya kukabulkan. Karena apa? Nggak apa, tenang aja bu. Ini ini nggak nyindir loh, ini terus terang aja gitu kan. Gitu kan. Allah menjawab, tidak ada orang yang berkumpul di majelis seperti itu kecuali akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biasa aja ya bu, ya nggak usah pakai gerakan. Nanti alhamdulillah itu nggak usah biasa. Baik, mari kita mulai bu. Pentingnya sholat sebagai tempat kita untuk tertirah atau untuk menenteramkan hati itu, ini penting sekali ya. Kita mulai bahwa ibadah sholat itu memang bukan baru. Itu yang Allah telah syariatkan sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya doa spesial yang disebut di Al-Quran. Salah satu doa utama beliau itu apa? Ini ada di surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi Nabi Ibrahim sudah diperintahkan untuk mengerjakan sholat, bukan baru kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Dan bukti keduanya kalau Nabi Ibrahim juga sholat itu apa? Itu di surah Al-Baqarah ayat yang ke-125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka di Ka'bah itu bu, ada sebuah tempat namanya Maqam Ibrahim. Kenapa disebut Maqam Ibrahim? Karena dulu beliau ketika meninggikan membangun Ka'bah di situ bu, hidup bersama
putranya dan istrinya, maka sampingnya namanya Hijir Ismail. Itu sudah sholat Nabi Ibrahim juga. Sehingga kemudian syariat sholat bukan baru ya Bu, tapi itu sejak para nabi sebelumnya. Demikian juga Nabi Ismail alaihissalam. Di Al-Quran dikatakan apa? Ini ada di surah Maryam, surah yang ke-19, ayatnya yang ke-54-55. Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, wa kana rasulan nabiyya, wa kana ya'mur ahlahu bis salati. Nah, dia menyuruh keluarganya untuk mengerjakan sholat. Ya, itu Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 orang istri, ada yang mengatakan 3 Bu, tapi yang putranya jadi Nabi 2. Yang pertama namanya Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang gelarnya Israel. Jadi Bani Israel, bangsa Israel, termasuk yang sekarang jajah Palestina, itu sebenarnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Loh kok walah toh Bu? Ini serius ini. Lemah itu nggak percaya, ini serius ini. Itu ya. Maka kalau kemudian, mohon maaf ya Bu ya, misalnya kok kita mendapat ujian, anak kita agak nakal-nakal misalnya, kok susah disuruh, turunan Nabi aja yang nakal loh. Oh itu Israel, kan turunan Nabi. Putranya Nabi Nuh, ya error juga. Putranya siapa Bu? Nabi Nuh yang error itu. Kan? Ternyata nggak hanya putranya, istrinya Nabi Nuh yang bernama Nyonya Nuh. Loh iya, Ibu Nuh toh itu ternyata error juga. Maka kayak sabar ngadepin kalau kita diuji dengan anak, karena anak itu memang cobaan. Harta dan anakmu adalah Kalau suami apa Bu? Astagfirullahaladzim, cepet banget suami kok cobaan itu loh. Boy anugerah gitu, suami yuk cobaan, anugerah, atau kadang-kadang anugerah, kadang-kadang kalau masih aktif dinas yuk anugerah, udah pensiun cobaan, udah sepuh musibah, nggak disebut, yang disebut cuma 2, hartamu dan anakmu. Maka sugih itu ya cobaan, Bu. Kaya itu cobaan. Nggak kaya juga pilih mana? Bu ya dipikir dulu, gitu langsung jawab cepet banget itu. Biasanya orang kalau diberi kaya malah nggak merasa dapat cobaan. Maka banyak kan nggak lulus, betul nggak Bu? Kok jarang datang ke pengajian? Aduh ujianku berat. Kenapa? Kaya. Oh, nggak ada itu. Nggak ada itu. Padahal betul. Sekarang saya tanya, dulu yang sering menentang Nabi sampai hari ini yang suka kurang ajar, durhaka, sombong, itu orang kaya atau orang miskin Bu? Orang kaya Bu. Meskipun yang miskin juga ada yang sombong, ada juga itu. Tapi umumnya yang menolak kebenaran adalah orang yang diberi anugerah Allah kekayaan. Ya. Baik, kita kembali. Nabi Ismail juga disuruh sholat. Nah, kemudian Nabi berikutnya Bu. Ini bukti ya bahwa sholat itu bukan syariat baru gitu loh. Ada namanya Nabi yang paling paling viral. Nah, istilahnya itu. Nabi yang namanya paling banyak disebut di Al-Quran. Nabi siapa Bu? Nabi Musa alaihissalam. Betul Bu. Yang jawab banyak jadi enggak tak kasih hadiah. Kalau yang jawabnya tadi 1 dapat hadiah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang paling banyak disebut di Al-Quran, sampai 169 kali nama beliau disebut. Itu ternyata Pak, ya diperintahkan sholat oleh Allah. Kita lihat ayatnya ya, surahnya nomor 2 Al-Baqarah ayat 43.
wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu ayatnya konteksnya perintah kepada Bani Israel, khususnya apa? Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar, kerjakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah. Jangan salah baca ya Bu, karena ada yang salah bacanya itu rukuklah dibaca rokoklah. Loh, akhirnya yang biasa merokok pakai ayat ini ya. Oh, merokok ternyata ada ayatnya ya ini. Merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Itu namanya memplesetkan ayat ya, tidak boleh ya. Nabi Musa. Maka kalau ibu ingat cerita ya kisah Mi'rajnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menerima wahyu salat, ini di kitab Bukhari, kitab Muslim, di Babul Iman sama redaksinya itu, ceritanya hampir mirip-mirip. Sumbernya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi ke Sidratil Muntaha mendapat wahyu salat, terus turun sampai di langit saf yang kelima ketemu Nabi Musa. Padahal kan Nabi itu ya ketemu banyak Nabi itu yang sudah wafat ya, ruhnya begitu kan. Tapi yang sangat care, peduli itu Nabi Musa. Nabi Musa nanya, agak mohon maaf kalau sekarang bahasanya kepo gitu loh. Nanya, dapat apa? Perintah sholat. Berapa? 50. Wah berat bro. Langsung gitu Bu. 50 waktu berat. Kaumku yang gede-gede hebat-hebat saya nggak bisa. Sana minta kurang lagi, tak diskon gitu. Rasulullah kan junior tak Bu. Ya kan senior ya takut lah, segan gitu, naik Bu, minta lagi pada Allah. Ini ada yang nggak percaya bahwa ini dikirim, masa Allah nggak tahu sih turun lagi? Ya Allah tahu, itu pasti ada hikmahnya diceritakan seperti itu. Akhirnya dapat kurang 5 Bu, masih ditanya lagi gimana? Dapat diskon 5, berarti masih 45 waktu kan? Wah masih berat itu, minta lagi, naik lagi Bu, sampai 9 kali naik, jadi akhirnya tinggal 5. Dapat diskon 45 Bu. Itu pun Nabi Musa masih nyuruh lagi naik itu. Jadi Nabi Musa itu Masya Allah sangat empatinya, sangat mewakili aspirasi kita semua. Untung Nabi bilang apa? Malu aku, wes izin aku, malu. Mosok tinggal 5 bisa diskon lagi. Yang menarik Bu, kemudian setelah begitu itu akhirnya ditetapkan syariat sholat 5 waktu itu, ternyata apa? Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah. Apa bunyi ayatnya? Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat ganjarannya. Jadi ternyata apa? Meskipun perintahnya sholatnya 5 waktu, kalau kali 10 berapa Bu? 50 waktu. Yang mana Bu? Surahnya nomor 6 ayat 160. Nabi Musa akhirnya merasa, waduh, udah didiskon 5 waktu, ternyata kok pahalanya sama dengan 50 waktu. Maka beliau akhirnya minta sama Allah Bu, ya Rabb ij'alni min ummati Ahmad. Kalau gitu tolong dong jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Wah enak banget itu. Jadi umatnya Nabi Muhammad kok enak banget. Mengerjakan satu kok pahalanya 10. Jadi kalau 5 waktu sama dengan 50. Kalau gitu tolong aku jadiin umat Nabi Muhammad aja. Jawaban Allah apa? Ini ada di surah 7 ayat 144 jawabannya Bu. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Apa itu artinya? Allah berfirman, wahai Musa, situ enggak usah minta-minta untuk jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena engkau sudah kupilih jadi orang paling bagus di zamanmu, di masamu. Engkau sudah kuberi Taurat, terima dan syukuri saja. Nabi Musa doa minta supaya jadi umat Nabi Muhammad, enggak dikabulkan Bu. Lah kita lahir cenger sudah jadi umat Nabi Muhammad. Enggak usah doa toh Bu. Betul enggak? Meskipun jujur umumnya kita itu kan jadi umat Nabi Muhammad alias jadi orang muslim ya karena keturunan. Ya toh?
Bukan karena kita mencari kebenaran terus menemukan Islam syahadat, enggak loh. Kita lahir cenger jadi muslim, betul enggak? Iya. Tetapi ya tetap kita syukuri. Bu, saya tanya, Insewu ya, kalau ibu diberi kesempatan hidup kedua kali, pengen punya orang tua siapa? Alhamdulillah, mantap. Iya bener begitu. Karena ada yang jawab itu, pengen punya orang tua Raja Salman. Ya kalau diakui, kalau enggak malah kecewa, ya toh. Ini orang tua kita sekarang. Karena apa? Sudah teruji. Alhamdulillah, disyukuri saja. Wong kita nggak bisa milih, nggak bisa milih bapak itu siapa, orang tua siapa, turunan siapa. Maka Yun Sewu kalau di media sosial sekarang debat tentang nasab, debat tentang nasab siapa, dari siapa, itu debat paling nggak ilmiah itu. Kenapa? Mendebatkan sesuatu ketetapan Allah yang kita nggak bisa milih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu mencipta dan memilihkan untuk kamu. Kamu nggak punya pilihan. Terima saja siapa orang tua kita, siapa bapak ibu kita. Nggak usah kemudian protes, apalagi bilang seandainya. Seandainya bapakku Raja Salman loh. Ya. Contoh nih lagi ya Bu. Bu, kalau diberi kesempatan kedua, insya Allah ya Bu. Ibu pengen nikah sama siapa? Kalau gitu. Nggak usah dijawab. Pokoknya sekarang disyukuri aja lah. Alhamdulillah. Aku ya pernah dijebak gitu, Bu. Masa ada orang nanya saya, istri saya di samping saya. Pak Ali kalau punya kesempatan kedua pengen nikah sama siapa? Padahal istri saya di samping saya. Ya mohon maaf ya terpaksa. Ya gitu kan itu. Nah, istri saya langsung jawab, alah pret gitu. Ora percaya, enggak percaya. Itu ya, Nabi Musa langsung kemudian tidak dikabul. Tapi intinya Pak, kita beruntung sekali jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nabi Isa, nah ini yang keren Bu. Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, Nabi Isa itu kira-kira ibadahnya sholat atau kebaktian? Kan itu Bu ya. Nabi Isa alaihissalam itu sholat atau jangan keras-keras. Kalau kita lihat di Al-Quran, Ibu cek nanti ayatnya ya, surahnya nomor 19 ayat 30-31. Allah berfirman apa? Cerita Nabi Isa. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz-zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, saat itu dia masih kecil, Bu, masih bayi digendong ibunya. Jadi ya, ceritanya kalau di surah Maryam itu ya, ketika Bunda Maria hamil mau lahiran kan terus disuruh mengasingkan. Setelah selesai lahiran terus disuruh berpuasa, Bu, tapi puasa bisu. Puasa enggak bicara. Ya, maka terus kemudian bayinya lahir, sudah sehat itu kembali ke masyarakat, ke kaumnya langsung menjelek-jelekan, Bu. Kok bisa kamu itu loh? Kayak gitu kelakuanmu, kira-kira gitulah. Orang tuamu itu kan orang baik, kenapa kok kamu bisa kayak gitu? Menurut mereka nggak punya anak kok nggak ada suaminya, namanya zina, toh Bu. Maka karena sudah janji nazar untuk puasa bicara, langsung kemudian nunjuk bayinya, biar bayi ini yang jawab sendiri. Mereka tambah marah, wah bayi suruh ngomong, gitu Bu. Ternyata bisa bicara. Maka di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu apa? Masih bayi sudah bicara. Apa bicara Nabi Isa? Dia bilang, ini Abdullah, aku ini hamba. Nabi Isa tidak bilang aku ini anak Allah, enggak. Aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi Alkitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadi nabi ketika masih bayi sudah jadi. Allah kemudian menjadikan aku berkah dimanapun ada dan menyuruhku untuk sholat tuh. Jadi Nabi Isa itu juga mengerjakan sholat. Enggak terus kemudian hanya hari Minggu saja, enggak Bu.
Tapi ya kalau yang begitu ya sudah, monggo saja. Kita diajari oleh Allah apa? Sikap lakum dinukum masing-masing aja ya Bu. Yang penting saling menghormati. Tapi keyakinan kita bahwa Nabi Isa seorang hamba, seorang nabi, bukan anak. Ya, itu ya clear ya. Nah, itu yang pertama Ibu. Jadi kita yakini sholat ini Allah telah syariatkan kepada seluruh nabi sebelumnya. Maka para nabi itu ya sudah tahu sholat, zakat. Pertanyaannya, apakah tata cara sholat mereka sama dengan sholat kita sekarang? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Nggak ada penjelasannya itu. Pokoknya ayatnya mengatakan mereka sholat juga. Nah sekarang poin yang kedua. Yang kedua ya Bu ya. Nomor 1 tadi apa? Ibadah sholat adalah syariat semua nabi. Itu nomor 1. Poin yang kedua sekarang, bagaimana disebut sholat itu berkualitas atau baik? Itu tanyaannya. Kalau kita lihat di Al-Quran, indikator atau tanda-tanda sholat itu baik itu ada 2. Ya. Yang pertama Pak, dari sisi internal ketika kita mengerjakan sholat. Itu oleh Al-Quran disebut dengan istilah sholat khusyuk. Sholat apa Bu? Khusyuk. Misalnya Pak, ayat mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin itu, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Itu apa Bu? Ada yang tahu nggak khusyuk? Yuk, sholat khusyuk itu artinya apa Bu? Khusyuk. Hah? Apa Bu? Tertib. Oke, apalagi Bu? Fokus, apalagi? Hah? Tidak kemana-mana ya Bu ya. Ya kalau kemana-mana juga nggak sholat namanya. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya pikirannya Bu ya, pikirannya bukan orangnya gitu loh. Oke, apalagi? Hah? Nah, khusyuk itu kata ibu ini sadar lagi sholat. Dia sadar lagi. Tapi ini yang benar Bu. Lah khusyuk itu gampang kok. Pokoknya kalau lagi dia sedang sholat, sadar bahwa dia sedang sholat. Enggak apa. Terus ada yang bilang khusyuk itu kalau lagi sholat lupa segalanya. Itu pingsan. Apa yang dimaksud sadar lagi sholat? Nah ini menariknya. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 2 ayat 45-46. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Surah 2 Al-Baqarah 45-46. Maka khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi Bu, orang yang disebut sholatnya khusyuk itu orang yang ketika sholat dia hatinya sedang mi'raj, sedang menghadap Allah. Yang menghadap Allah apa Bu? Hatinya. Bukan wajah badannya, bukan. Karena kalau wajahnya kan ngadep sajadah, gak kemana-mana itu. Tapi hatinya sedang menghadap Allah. Maka ada ungkapan mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya bagi seorang. Ini sekaligus jawaban kenapa sholat itu menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi Nabi, menenteramkan bagi Nabi. Karena apa? Menghadap Allah. Berarti apa? Berarti melalaikan sejenak dari aneka macam kerumitan hidup. Karena yang bikin masalah biasanya orang itu kenapa galau? Kan dunia ini Bu. Betul nggak? Masalah itu yang bikin orang itu stres, kehidupan. Karena kehidupan itu kan naik turun. Kadang terang, kadang hujan, betul nggak Bu? Kadang senang, kadang susah. Kadang gelap, kadang terang. Itu dunia. Nggak akan stabil, namanya dunia kok. Nah, orang sholat itu sedang dia naik menghadap hatinya, menghadap Allah Subhanahu, maka menjadi tentram hatinya. Karena rumusnya apa? Rumusnya kalau orang itu selalu mengingat Allah, hatinya menjadi itu indikator pertama. Maka dalam fikih dikenal rukunnya apa? Tumanina.
Bukan nggak inget apa-apa ya Bu, itu nggak ada. Orang sholat nggak inget apa-apa ya nggak ada. Yang namanya sholat terpikir sesuatu tuh nggak apa-apa. Ibu kok sholat terpikir sesuatu nggak apa-apa. Buktinya apa? Nabi itu sholatnya pasti khusyuk, tapi Nabi ya mikir. Banyak itu riwayat Nabi itu ketika sholat sedang mikir sesuatu tuh Bu. Buktinya apa? Ini hadis Bukhari lagi ya. Nabi itu ketika sholat, selesai sholat langsung menghadap jamaah, menghadap sahabat. Aku tadi sebetulnya pengen baca suratnya itu panjang. Terus kenapa Rasulullah kok pendek? Aku dengar ada bayi nangis. Pas sholat tadi ada bayi nangis. Aku khawatir ibunya nanti susah, tak pendekin. Loh, Nabi ketika sholat itu mikir begitu gitu loh gitu. Berarti apa? Ya khusyuk itu bukan berarti terus nggak boleh mikir sama sekali. Biasa aja. Umumnya kita sebetulnya nggak mikir Bu, tapi terpikir. Nah, ya kan? Terpikir, ya Allah siapa yang jemput anakku? Nah, lagi sholat nih. Ya Allah siapa yang jemput cucuku? Gitu kan? Nggak apa-apa, tenang aja. Banyak temennya. Iya gitu aja temennya. Santai aja. Mohon maaf termasuk kami yang biasa imam dalam sholat jamaah. Ya mikir Bu, orang sholat kok nggak mikir. Minimal mikir apa? Kalau sholat subuh, sholat maghrib, isya, minimal mikir rakaat kedua baca surah apa ya? Loh. Habis ini apalagi ya? Kan mikir tuh Bu. Maksud terus kemudian ngablak aja itu kayak kaset di setel, nggak mungkin kan? Mikir dulu itu. Jangan lompat, jangan diulang lagi. Meskipun ya diulang ya boleh-boleh saja. Karena kayak sebagian kita kan kalau tahajud kan diulang terus Bu bacaannya. Kulhu terus. Nggak apa-apa. Tahajudnya rajin yang dibaca apa? Kulhu terus. Nggak apa-apa. Kulhu kan ayat juga tuh Bu, betul nggak? Iya. Paling-paling yang nggak enak kan malaikat aja yang nyatet itu loh kan, nyatet amal itu loh, mau dicatat, alah kulhu lagi gitu. Dulu pernah ada sahabat kalau jadi imam itu yang dibaca kulhu terus Bu. Sampai makmumnya itu komplain ke Rasulullah, ya Rasulullah sahabat Anda jadi imam kok kulhu terus yang dibaca. Nabi kan nggak mau terima informasi gitu aja. Jangan-jangan hoax itu kan, panggil. Saya dengar kamu kalau jadi imam kulhu terus ya. Oh betul Rasulullah, itu nggak hoax itu. Memang saya begitu. Loh kenapa? Apa enggak apa surah yang lain? Oh saya hafal Quran. Kenapa kamu suka baca kulhu? Ya Rasulullah, saya sangat mencintai kulhu. Saya sangat mencintai kulhu. Nabi terus diem Bu. Biasanya kalau diem itu turun malaikat Jibril. Sesaat kemudian Nabi langsung kemudian mengatakan, Masya Allah, barusan Jibril datang mengabarkan Allah sangat mencintaimu karena engkau mencintai kulhu. Wow. Hidup kulhu. Langsung bikin status Bu, Alhamdulillah gitu. Ternyata dicintai oleh Allah gara-gara mencintai kulhu. Tapi Allah ya tahu kalau ini lah potongan males ini tahu. Nggak mau nambah hafalan ya potongan males itu Allah ya tahu gitu. Nggak apa-apa ya, tetap yang penting sholat. Kadang kita itu nuntut berlebihan Bu. Beliau itu maksudnya nuntut sholat yang harus sempurna. Tidak ada orang sempurna itu Bu. Sempurna itu hanya milik Allah. Maka tenang aja, meskipun bacaan kita ya pendek. Sudah pendek ya sudah tahsin ulang-ulang, ya tidak fasih, tidak apa-apa. Ya toh? Misalnya apa? Masih aja siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa? Yang penting sholat. Allah kok nggak cerewet Bu, urusan gitu nggak cerewet Bu. Yang agak cerewet biasanya ustadz itu. Kalau Allah tuh enggak gitu. Allah nggak mungkin protes kok ngamta sih, nggak mungkin gitu. Tapi ya harus ikhtiar supaya lebih bagus bacaan Al-Qur'annya gitu ya. Jangan kemudian melegitimasi atau merasa benar dengan sesuatu yang salah. Tapi kalau sudah ikhtiar bisanya seperti itu, ya jangan disalah-salahkan. Disyukuri saja. Sudah mau ngaji, alhamdulillah. Ini yang pertama ya. Indikatornya di dalam sholat berarti khusyuk. Nah, jangan nuntut yang berlebih-lebihan ya Bu. Kadang ada yang kemudian mengkampanyekan pikirannya gini, sholat itu harus sesuai dengan sholatnya Nabi. Iya bener. Tapi itu kata-kata yang kadang-kala Bu nggak bener juga. Bener tapi nggak bener. Benernya apa? Ya semua orang Muslim sholat rata-rata umumnya pasti mengikuti Nabi. Tapi kalau kemudian sudah sama-sama mengikuti Nabi, kok prakteknya berbeda, namanya juga ulama itu manusia. Cara memahaminya bisa berbeda, maka ada madhab-madhab. Paham ya Bu ya? Maka kalau ada kawan yang sholatnya begini, Allah, tapi ada yang Allah, tidak apa-apa.
Yang sesuai Nabi apa? Semua sesuai Nabi. Kalau ada yang mengatakan yang sesuai Nabi yang ini loh, itu sesuai Nabi menurut itu. Nanti menurut yang ini sama-sama sesuai dengan Nabi. Yang penting sholat. Pakai niat nggak Pak? Harus. Niat itu harus. Tapi diucapkan atau tidak itu pilihan. Ibu pakai usolli enggak apa-apa, itu sebelum sholat. Namanya sholat itu dimulai dengan niat ketika takbir loh Bu. Tapi kalau ibu bacanya usolli sebelum takbir, itu namanya sebelum sholat. Terus gimana? Ya enggak apa-apa, nuntun hati kok. Enggak apa-apa. Gitu. Itu sama dengan setelah sholat. Ibu setelah sholat ngapain? Misalnya mau zikir silahkan, buka HP silahkan, salaman silahkan juga. Wong selesai sholat. Yang enggak boleh itu dalam sholat buka HP, enggak boleh. Baru tahiyat malah jabrian batal. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan suka kita mempersoalkan khilafiyah, perbedaan pendapat yang ada, karena semua pasti ada dalilnya, ada pemahamannya. Monggo saja. Al-Fatihah saja kalau di Mekah kan bismillahnya pelan-pelan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada hadisnya memang. Tapi yang bismillah dikencengin, langsung bismillahirrahmanirrahim. Seperti di Indonesia, Imam Syafi'i, ya enggak apa-apa juga toh. Boleh-boleh saja. Tidak usah kita terlalu berlebihan sibuk untuk yang seperti itu. Di pilihan saja gitu ya. Baik. Yang kedua Bu, masih tentang sifat atau indikator sholat yang bermakna, berkualitas. Itu yang lebih banyak disebut di Al-Quran justru di luar sholat. Kalau yang di dalam sholat itu kan khusyuk tadi ya, kalau bisa kan. Tapi sholat seseorang itu dinilai baik, ukurannya adalah perilakunya di luar sholat. Perilaku sehari-hari ketika di luar sholat. Perilakunya seperti apa? Nomor satu, orang itu disebut sholatnya baik kalau dapat menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Surahnya nomor 29 ayatnya 45. 29:45 Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat yang bagus itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan keji itu apa Bu? Ya? Ayo, siapa yang tahu perbuatan keji itu apa? Contoh perbuatan keji apa misalnya Bu? Kalau ada yang bisa tak kasih sepeda. Pas, nggak ada yang bisa. Ya udah lewat, nggak jadi. Gitu. Di Al-Quran contoh perbuatan keji itu ada 3 Bu. Ya, Ibu boleh catat nanti. Yang pertama apa? Perbuatan zina. Ayatnya surah 17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati perbuatan zina, karena zina itu perbuatan keji. 17 ayat 32. Saking kejinya Bu, Allah pun melarang dengan ungkapan jangan mendekati. Bukan jangan melakukan Bu. Jangan salah paham ya. Ada yang kemudian ketika bacain ayat gitu malah bilangnya Pak, alhamdulillah nggak pernah aku mendekati, yuk langsung aja. Oh, mbahmu ini. Wong mendekati aja ndak boleh apalagi melakukan gitu loh. Logikanya begitu ya. Jangan dibilang ya nggak boleh kan mendekati. Aku nggak pernah mendekati. Wong langsung aja tuh. Ya langsung itu pasti pada pendekatan dulu gitu kan. Mendekati misalnya apa? Nanti dalam syariat contohnya Bu, kenapa tidak boleh berkhalwat berdua-duaan? Kenapa harus diusahakan kalau safar harus ada mahram? Kenapa tidak boleh ikhtilat? Itu semuanya larangan-larangan yang sebetulnya larangan itu sifatnya syadduz zari'ah, untuk menghalangi perbuatan buruk. Aslinya sebetulnya nggak apa-apa Bu, kalau bisa menjaga diri. Tapi itu kan bahaya. Bahaya itu biasa Bu, bahaya banget itu namanya bahaya gitu loh Bu. Loh iya, itu. Yang dilarang mutlak itu yang dosa besar adalah zinanya itu sebetulnya. Tapi kalau kemudian untuk mengarah ke sana, agama sudah memberi petunjuk, jangan gitu.
Karena apa? Kalau kemudian langkah ini dilanggar, nanti bisa keterusan. Maka redaksinya jangan mendekati. Buktinya apa? Di Al-Quran sudah ada bukti, Bu. Larangan jangan mendekati, kok nekat didekati, kena akhirnya. Siapa? Nabi Adam. Moyang kita itu loh. Kan di surga suruh nikmati semua fasilitas. Allah cuma pesan, Adam, ya Tuhan, jangan mendekati pohon ini. Jangan mendekati pohon ini. Pohon apa itu, Bu? Allah gak ngasih nama pohonnya, Bu. Gak ngasih nama itu. Pokoknya bilangnya jangan mendekati pohon ini. Hati-hati ya, ini dulu ayat dipakai kampanye orang P3, Bu. Sambil nunjuk pohon beringin. Jangan mendekati pohon ini. Mendekati aja tidak boleh, apalagi nyoblos. Itu namanya politisir ayat gitu ya. Nah, karena nggak ada namanya itulah akhirnya si iblis yang ternyata nyusup ikut ke surga juga bilang, Dam, itu namanya pohon khuldi, Dam. Oh iya, khuldi itu artinya keabadian, Bu. Jadi kalau kamu pengen abadi di surga, makan itu pohon. Swear. Oh gitu, sumpah. Sumpih. Aku cuma nasihati aja kok. Itu ada ayat begitu. Akhirnya kegoda karena gara-gara mendekati. Maka agama ketika menganjurkan itu. Nah, orang yang sudah sholat harusnya tidak terjerumus kepada perbuatan keji. Salah satunya perbuatan zina. Yang kedua, perbuatan keji itu contohnya apa? LGBT. Homoseksual. Ayatnya apa? Ada di surah Al-A'raf ayat 81. Atattunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. 80 dan 81. Ini tentang Nabi Lut, Bu. Tahu kan Nabi Lut? Nabi Lut itu kan kaumnya melakukan perbuatan homoseksual. Maka beliau marah sambil mengatakan, kok bisa-bisanya loh kamu itu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum kamu. Jadi bangsa di dunia ini yang pertama kali melakukan homoseks itu kaumnya Nabi Lut, Bu. Maka kalau sekarang masih ada, bahkan sampai kiamat, itu kaum Nabi Lut yang sudah dihancurkan oleh Allah, meskipun sudah mati, Bu, mendapatkan dosa jariah. Bukan amal jariah, dosa jariah itu apa toh? Dosa yang terus mengalir karena dia yang pertama kali merintis keburu. Kebalikannya amal jariah. Maka kalau ibu-ibu merintis kebaikan ya di Asuroya ini, di Majelis Taklim ini kan merintis kebaikan toh, dibikin LKU, bikin kegiatan-kegiatan soal. Ini nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, dilanjutkan oleh keturunan ataupun oleh kawan-kawan kita akan mendapatkan amal jariah. Itu artinya pahala yang terus mengalir. Maka kalau bisa bikinlah amal supaya meskipun sudah wafat kita terdapat pahalanya. Gitu ya. Nah, ini yang ketiga, Bu. Perbuatan keji itu disebut di Al-Quran. Contohnya apa? Nomor satu apa tadi, Bu? Zina. Yang kedua apa? Homoseks, LGBT. Yang ketiga, ini yang agak aneh nih. Al-Quran menyebut kata keji itu kikir alias bakhil, pelit. Ayatnya surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 268. Bunyinya begini, asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu nakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Maksudnya menurut setan itu, manusia itu kalau banyakkan infak nanti miskin loh. Maka kamu harus pelit. Oh, itu maksudnya, Bu. Itu logikanya setan. Tapi ketika Al-Quran menceritakan seperti itu, pakai redaksinya apa? Maka setan menyuruh berbuat keji dalam kurung kikir. Kenapa, Bu? Wong pelit kok sampai disebut keji? Karena sebetulnya daya rusaknya sama dengan zina, Bu. Kebayang nggak, Bu? Kalau orang itu secara sosial nggak pakai nikah semua zina bebas, masalah kan, Bu? Sama dengan orang itu kok semua manusia pelit semua tuh. Kan nggak ada saling menolong, kan masalah kan, Bu? Sementara yang namanya hidup ada yang lebih, ada yang kurang, ya toh? Kok nggak mau saling membantu, pelit kabeh, masalah, rusak katanya. Nah, setan punya kepentingan menggoda manusia supaya pelit, supaya kikir.
Jadi kalau kita kaitkan dengan sholat, Bu, harusnya kalau orang itu sudah sholat dengan baik, tidak kikir, gitu loh, Bu. Maka ciri yang kedua, sholat yang berkualitas itu kalau orangnya tidak pelit, tidak kikir. Maka kalau ada orang sudah sholat kok pelit, dikecam oleh surah Al-Ma'un. Al-Ma'un tahu ya, Bu? Enggak tahu. Ar-Ra'aital tahu? Nah, Ar-Ra'aital itu. Biasanya nama surah enggak tahu, tahunya awal aja. Ngajinya sampai surah apa toh? Surah Alam Tarokai. Surah apa? Alam Tarokai. Surah Al-Hakumut. Nah, gitu. Surah Li'ila gitu kan, Bu. Enggak tahu nama surahnya, jadi enggak apa-apa itu. Di surah Al-Ma'un Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Terus, "Adzalikal ladzi yad'ul yatim." Terus, "La yahuddu 'ala ta'amil." Lanjut. Loh, fawailul lil, celakalah orang yang sholat. Lu piye toh? Udah sholat kok dibilang celaka? Ini lu ayat lu, Bu. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Bukan lalai di dalam sholat, Bu. Tenang aja. Kalau ayatnya mengatakan lalai di dalam sholat, kita sering kena itu. Ya toh, kita sering kena toh. Sholat, mikir drakor, mikir masakan, itu. Nggak apa-apa itu, nggak dikecam. Yang dikecam itu siapa? Orang yang sudah sholat tapi fadzalikal ladzi yad'ul, nggak peduli sama anak yatim, nggak suka nolong fakir. Lah sholat kok pelit. Sudah pelit kalau ngomong nyelekit. Itu kalau nanti mati kuburannya sampai apal gitu ya. Maka dari dulu, Bu, kami support betul itu Ibu di sini yang selalu juga untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya sosial, memberi perhatian kepada fakir miskin, anak yatim, segala bentuk kegiatan sosial top. Itu luar biasa. Harus didukung ya, Bu ya. Meskipun mungkin agak kurang-kurang rajin ngajinya, enggak apa-apa. Yang penting tidak pelit. Itu, Bu. Kenapa? Karena pelit itu tadi disebutnya sebagai perbuatan keji. Tahu kan, Bu? Jeleknya pelit. Enggak disukai Allah. Enggak disukai sesama manusia juga. Termasuk sesama orang pelit enggak suka. Saking jeleknya itu. Ada grup arisan loh, Bu, mau jalan-jalan. Ada yang bilang bisik-bisik ke panitianya, "Gak usah diajak dia." Emang kenapa, Bu? Orangnya pelit. Padahal yang ngomong juga pelit gitu loh, kira-kira itu. Jadi sesama pelit itu salah nggak suka, saking jeleknya itu. Hati-hati ya, Bu. Maka kalau pengen pengen cari mantu, hati-hati. Pengen cari mantu, kriteria utamanya apa? Jangan yang pelit. Taunya dari mana, Pak? Tanya temennya. Gimana nih kalau kenal nggak si A? Oh kenal. Gimana? Oh baik, Bu, orangnya suka nolong, enteng kan. Oh Bismillah aja, Bu, terima aja lah. Meskipun cantik gak masalah. Lu salahku apa? Iya toh? Apa? Dandani hati, ngajari orang supaya ndak pelit, padahal aslinya pelit susah, Bu. Betul nggak? Karena biasanya, mohon maaf ya, orang pelit tuh nggak merasa pelit. Lu ya gitu ya. Betul kan? Orang pelit tidak merasa, biasanya begitu. Maka kalau dikasih, "Bu, kamu jangan pelit." Sopo yang pelit? Mesti gitu, Bu, gitu. Malah ngegas kira-kira gitu kan. Siapa yang pelit gitu? Padahal ya pelit aslinya gitu kan. Na'udzubillahi. Kalau kita misalnya bacaan Qur'annya belum bagus, gampang, Bu, ngajari itu. Tahsin sebentar bisa. Tapi ngajari supaya tidak pelit, susah. Bukan susah, Bu, susah gitu. Saking susahnya itu, Bu. Karena apa? Bawaan oro itu, Bu. Iya, Bu, bawaan oro alias fitrah manusia itu.